Selamat pagi Sobat Pengayoma. Perkenalkan, nama saya Malanska. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah tema mengenai penjara sebagai tempat pembinaan, bukan hanya hukuman. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba bayangkan sebuah penjara. Apa yang pertama terlintas di benak Anda? Jeruji besi, hukuman, pembalasan. Selama ini, penjara seringkali hanya dilihat sebagai tempat untuk memenjarakan dan menghukum. Tapi bagaimana jika kita ubah sudut pandang itu? Bagaimana jika penjara adalah lembaga pembinaan? Mari kita lihat dua filosofi sistem pembinaan yang berbeda. Orientasi hukuman dan orientasi pembinaan. Sistem yang berorientasi hukuman fokus pada keadilan retributif, membalas kejahatan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah membuat narapidana menderita sebagai balasan atas perbuatannya. Sebaliknya, sistem yang berorientasi pembinaan melihat narapidana sebagai individu yang bisa berubah. Fokusnya bukan hanya pada kesalahan di masa lalu, tapi pada potensi mereka di masa depan. Tujuannya adalah agar mereka siap kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Lalu mana yang lebih efektif? Studi menunjukkan bahwa hukuman keras semata tanpa pembinaan yang memadai seringkali hanya menghasilkan efek jerah dan bahkan bisa membuat narapidana lebih terisolasi dan kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Ini yang kita sebut residivis. Sobat Pengayoman, di sisi lain, program pembinaan yang terstruktur seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan konseling terbukti jauh lebih efektif dalam mengurangi tingkat residivis. Mengapa? Karena pembinaan mengatasi akar masalah perilaku kriminal seperti kurangnya keterampilan, pendidikan, atau masalah mental dan kecanduan. Dengan mengatasi akar masalah ini, narapidana dibekali dengan alat yang mereka butuhkan untuk tidak kembali ke jalur kriminal. Lantas, apa saja manfaat konkret dari pembinaan di penjara? Sobat Pengayoman dimanapun Anda berada, ada 3 pilihan utama yang sangat penting. Pertama, peningkatan keterampilan dan pendidikan. Narapidana mendapatkan pelatihan vokasi seperti jahit, bengkel, atau keterampilan digital. Ini memberikan mereka modal yang nyata untuk mencari nafkah secara legal setelah bebas anda. Kedua, pendidikan moral dan mental. Melalui bimbingan keagamaan, konseling psikologis, dan terapi kelompok, mereka diajak untuk memahami dampak perbuatan mereka dan mengembangkan nilai moral yang lebih baik. Ini adalah kunci dari perubahan perilaku yang mendalam. Ketiga, kesiapan reintegrasi ke masyarakat. Pembinaan membantu menjembatani jurang antara kehidupan di balik jeruji dan kehidupan di luar. Mereka tidak hanya dilepas, tapi dipersiapkan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat, mengurangi stigma, dan mendapatkan dukungan agar sukses dalam beradaptasi. Sobat Pengayoman, jelas bahwa mengubah narasi penjara dari sekedar tempat hukuman menjadi lembaga pembinaan adalah langkah krusial. Ini bukan berarti kejahatan dimaafkan, tetapi kita memilih pendekatan yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Pendekatan yang tidak hanya menghukum masa lalu, tapi menginvestasikan di masa depan. Dukunglah program-program pembinaan yang efektif, karena pada akhirnya, keberhasilan narapidana untuk tidak mengulangi kejahatan adalah keberhasilan bagi kita semua. Salam Pengayoman.